Dia yang membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang membacakan. Ya, kita ini, saya katakan diri kita ini hanya sebatas mic ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fokus kita ke diri batin, dia yang membaca itu. Coba lihatlah. Ketika kita bergerak bertakbir, yang menggerakkan itu diri batin itu. Di luar sholat pun jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika kita melangkah, kita merasa yang dilangkahkan kaki kita itu. Memandang kita menonton TV sekalipun, tetap kesadaran yang dalam itu, yang memandang ini yang dipandangkan, yang mendengar yang didengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana alimna majahilna wa zakirna manasina wa mpa'na ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Jemaah yang dirahmati Allah, yang sangat saya hormati, semoga senantiasa doa saya untuk kita semua, Allah memuliakan kita, mulia kita di dunia ini, dan insya Allah mulia pula kita kelak di akhirat. Sama kita menyampaikan syukur alhamdulillah kehadirat Allah pada malam hari ini sebagai kegiatan rutinitas kita. Kita kembali berkumpul, bertemu bersua di majelis yang sederhana ini, tak lain dan tak bukan dengan tujuan adalah ingin mengetahui apa yang belum kita ketahui, apa yang sudah kita ketahui masih banyak yang belum kita ketahui. Mudah-mudahan dari setiap pertemuan yang kita lakukan menambah pemahaman bagi kita untuk bisa kita terapkan di dalam setiap ubudiyah yang kita lakukan, dengan harapan ibadah yang kita lakukan itu tidak salah alamat. Ya, buktinya ibadah itu tidak salah alamat itu terbukti di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentunya kita jauh lebih baik lagi, ya, secara moral, secara etika kita, pada diri kita, lingkungan kita, dan di mana saja kita berada, dengan harapan tergambar kajian itu pada diri kita. Seterusnya mari kita bersyukur, ya. Maksud saya berselawat pada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Sekali lagi, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah, alaika ya Rasulullah. Ya, mudah-mudahan syafaat itu kita peroleh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita mundur dulu ke belakang untuk maju ke depan. Maksud saya, minggu yang lalu salah satu materi kita di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, telah menginformasikan kepada kita tentang alamat Allah. Saya katakan, kalau kita sudah diberi alamat, tentu kita diharapkan untuk datang ke alamat itu. Nah, alamat itu diantaranya kata Allah, alamat Allah itu keseluruhannya dia bukan berada di luar diri. Nah, itu kata pokoknya ya. Jadi alamat Allah itu adalah di dalam diri kita. Dalam perspektif kajian ini. Nah, yang pertama kata Allah alamatnya itu, wa huwa ma'akum aina ma kuntum fasamma wajhullah. Aku beserta kamu di mana kamu berada. Jadi aku, kata aku di situ ya. Aku beserta kamu. Maka aku yang dimaksud Allah itu adalah aku diri sejati kita. Itulah dia percikan tetesan dari Allah yang disebut dengan ruh yang ditiupkan, dan itulah yang sudah menjadi aku kita. Sekali lagi, aku beserta kamu di mana kamu berada. Jadi komentar kemarin, sejauh manapun kita pergi dalam hidup ini, kemanapun kita pergi, Allah tetap dekat. Bukan hanya sebatas dekat, tapi amat sangat dekat. Nah, jadi jangan lagi dicari-cari Allah. Paham ya? Yuk kita lihat dulu ah. Kalau sudah paham, coba kita lihat dulu. Dan ini tidak, kita maksud saya kita meresponnya ini tidak hanya sekedar tahu kawan-kawan sekalian, tapi penerapannya bisa kita rasakan. Inilah makna ilmu yang sudah kita alami. Nah, itu dia.
aku beserta kamu, akunya itu tadi, itulah aku di diri kita yang ditiupkan Allah itu. Itu satu. Nanti ada pertanyaan begini, dalam prakteknya dari luar ke dalam atau dari dalam keluar, tapi nanti ya itu kita bahas. Kemudian di surah Al-Baqarah itu ya, alamat Allah itu dia kasih tahu supaya Pak Junaidi datangin gitu kira-kira. Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah, ya Muhammad, wahai kekasihku, kalau hambaku bertanya tentang aku, nah kalimatnya kan pakai kata aku di situ. Ya kekasihku, jikalau hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka jawab mula wahai kekasihku, fa inni qarib, kalau aku itu dekat. Yang mana dekat itu barangnya? Ya, tolong dipahami ini ya. Ini penting. Ya, saya ulangi lagi. Wahai kekasihku, jikalau hamba-hambaku siapapun bertanya tentang diriku, ku di situ adalah Allah. Fa inni qarib, katakan aku dekat. Ya boleh kita oles lagi, bukan dekat tapi amat-amat dekat. Amat dekat pun masih berjarak. Yuk masuk lagi kita. Tapi kita sadari dulu, akunya itu di mana? Tetap di dalam diri. Maka kalau begitu, aku diri, aku sejati yang ada di diri kita ini, itu adalah akunya Allah. Nah inilah barang dalam kajian ini yang dicari para ahli-ahli spiritual. Kalau saya mengatakan ini rezeki buat kita bersama, tolong ini dijaga. Ini terapi terindah buat kita. Itu artinya apa? Bukan nanti kita berjumpa dengan Allah, tapi sekarang. Dan kata sekarang itu kita sudah temukan. Inilah kerinduan sebuah ijtihad, sebuah keputusan pentahkikan ya, seorang guru kepada muridnya di dalam perjalanan menuju Allah. Yang ketiga, alamatku pada diri kamu itu, kata Allah, wa nahnu ilaihi min hablil barid. Aku lebih dekat dengan urat lehermu. Aku lebih dekat dengan urat lehermu. Jauh tidak berantara, dekat tak bersentuhan, kata orang kampung. Yang mana barangnya itu? Adalah diri yang ditiupkan itu. Yang menjadi persoalan, apakah dalam kehidupan sehari-hari pribadi kita masing-masing ini sudah disosialisasikan atau belum? Persoalannya itu. Apa masih kita keakuan kita yang anania, egois kita itu yang masih kita pandang diri kita? Nah, tinggal ini kan persoalannya. Sosialisasinya apa memang kita sudah memandang inilah diriku?
Ya, dan ini satu kewajiban buat kita untuk tidak lagi, mohon maaf saya ulangi ada kesalahan. Kita mesti fokus. Makanya dalam kajian kita yang kemarin, kalau kau ada, aku tiada, kata Allah. Kalau kau merasa kau berkuasa, maka aku tak akan beri kuasa itu. Ya, itu kalimat yang sudah bolak-balik kita dengar. Kalau kau ada, sungguh aku tiada. Dan ada sanksi hukum di situ. Tentu kalau dua itu adalah kemusyrikan. Tidak boleh. Maka dalam prakteknya ketika kita bersolat, ya kalau tadi saya katakan ada sebuah pertanyaan dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Nah, barangkali ada kawan-kawan jemaah sekalian yang dalam mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-hari muncul persoalan yang seperti itu. Nah, untuk menjawab itu, kawan-kawan harus ingat kalimat Allah bukan tamu di diri jasad. Ingat itu. Diri kita adalah diri spiritual itu. Paham ya? Yang dikasih wadah berupa jasad. Apa maknanya itu? Diri yang ditiupkan itu artinya dari dalam keluar. Prakteknya begini. Coba rasakan bagi kawan-kawan yang mungkin sudah mengalami gitu. Ketika kita bersolat, kita membaca Fatihah. Kalimatnya kan kita membaca Fatihah. Ya, kalimat ini tanda petik dulu gitu loh. Maksud saya, kita yang membaca atau yang dibacakan? Fokus kita kemana? Ke diri batin kan? Dia yang membaca itu Bismillahirrahmanirrahim. Dia yang membacakan. Ya, kita ini saya katakan diri kita ini hanya sebatas mic ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Fokus kita ke diri batin, dia yang membaca itu. Coba lihatlah. Ya, ketika kita bergerak bertakbir, yang menggerakkan itu diri batin itu. Di luar sholat pun jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika kita melangkah, kita merasa yang dilangkahkan kaki kita itu. Memandang kita, menonton TV sekalipun, tetap kesadaran yang dalam itu, yang memandang ini yang dipandangkan, yang mendengar yang didengarkan. Nah, ada lagi kita di situ. Nah, inilah tauhid itu. Ya. Jadi kalau kita berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah, jangan kita fokus ke kita fokus bahwa diri batin itulah yang membaca bana. Ya, kalau ibaratnya tamsil, kita dengar lagu yang kita sukai ya, jelang tidur, kita mendengar aja. Nah, ini. Jadi jangan lagi ditodong-todong Tuhan gitu loh. Ya kan, selama ini kan kita berdoa tuh dari kita ke dia. Kalau enggak kau kasih Tuhan, kan kira-kira begitu. Merajuklah aku besok, tak mau lagi aku sholat.
Nah begitu kita mendengarkan. Bisa dipaham ya? Bisa. Jadi bukan dari luar. Nah kalau dari luar ke dalam ini, eksternal kita buka, rusak yang di dalam. Iya, main ke dalam lah. Banggalah dengan itu. Ya Allah, di usia segini aku ya Allah. Kira-kira begitu Pak. Nah, jadi dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Tapi kalau tahap-tahap awal belajar, dalam bab belajar, mungkin bolehlah kita bilang dari luar ke dalam. Tapi kalau dalam perjalanannya tidak dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar itu. Karena nyata yang zahir ini menunjukkan nyatanya batin. Apalagi? Kira-kira Pak, mohon maaf mohon maaf. Apa ada lagi yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, ya melebihi dari ini? Diri sejati itu kira-kira. Kira-kira kalau dalam bentuk harta, apa ada lagi harta yang lebih berharga daripada itu, Pak? Ya, jawablah masing-masing ya. Tapi logika awamnya, kalau ada yang mulia di diri, pastilah kita ini mulia. Tapi ingat sekali lagi bahasa saya, kita tak akan mulia kalau kita tidak mau memuliakan itu. Kalau bahasa wahyunya, intan surullah wa yansurkum wasabda damakum. Kau urusilah yang itu. Ya, kita ini kadang-kadang aneh, disuruh ngurusi yang itu nggak diurus, malah mengurus yang lain. Yang urus itu, Pak. Ya, yakinlah, kita pasti diurusi oleh Allah, karena janji Allah itu pasti. Ya. Kalau begitu, ayo teruslah kita melakukan hijrah. Hijrah dalam artian apa? Cukupkah pemahaman yang kita pahami malam ini sebatas malam ini? Tidak. Tentulah ilmu dari buayan sampai yang lahat, mengenal diri sejati itu sampai mati. Paham ya? Arahnya udah paham tuh kan? Jangan hanya sekadar begini aja, tidak. Ya, kapan, bila dan di mana saja kamu, kalau Rasulullah mengingatkan kita, ittaqillahi sumakunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Nah, ini terus diaplikasikan sampai mati, Pak. Nah, begitu. Ya, jadi kalau nggak bangganya kita masuk ke situ pula, aku pun tak tahu juga lah apa jadi masalah. Nah, kenapa? Karena itulah jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, sekali lagi saya ulangi, mohon maaf karena terlalu banyak sekali yang menutupi diri sejati itu, yang menutupi itulah secara umum dikatakan dengan identitas kemarin. Tapi saya katakan itulah dunia itu. Tertutup, lupa kita sama dia. Coba. Ya Allah. Lupa. Tapi jadi kalau begitu, kalau apa namanya, bagaimana kita bisa juga menyayangi diri kita sendiri kalau kita nggak kenal dengan diri, ya kan? Orang yang nggak kenal diri itu kan disebut orang gila itu. Nah, kalau gitu kira-kira kita ini musuh orang gila nggak ya? Nah, jadi seperti itu. Ya, saya nggak lama-lama ngasih materi malam hari ini, tapi renungkanlah itu. Ya, yang pertama saya katakan diri kita adalah diri sejati kita
itulah diri kita, dia bukan tamu di diri jasad. Ya, bisa dipahami itu ya. Nah, diri yang sejati itulah yang fitrah, yang suci. Ya, diri sejati kita itu fitrah yang suci, yang tidak pernah berubah-ubah. Ya, sedangkan diri jasad kita ini mengalami perubahan. Lihatlah foto bapak waktu lajang, waktu punya anak satu. Lihat foto sekarang, berubah. Yang tak berubah itu diri sejati. Saya ingin mengatakan di akhir taklim kita, diri sejati itu punya energi yang tidak terbatas. Gunakan itu. Kalau kita fokus ke dia, maka energi itu akan muncul. Tapi kalau energi kita, katakan misalnya kepada masalah, fokus kita ke situ, maka energi itu lari ke situ. Ya, bangun kesadaran bahwa diri sejatiku bukanlah hal yang kecil, sekecil tubuh kita ini, bukan, tapi diri sejatiku adalah energi yang tanpa batas. Besarkan itu. Begitu sisi pandang melihat diri yang sejati. Ya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Ketimbang banyak nggak ada yang paham. Ya. Sekali lagi, begitu kita bangun tidur, saya ingatkan diri saya dan kita semua, katakan, kalau diri sejatiku bukan menumpang di jasadku, tapi dia pemilik di jasadku ini. Itu saja. Ibu kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.